Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab 1 dengan submateri Alkitabah dengan judul An-Nasul Wasfi, yaitu teks deskriptif. Mari kita mulai. An-Nasul Wasfi atau teks deskriptif. Apa itu teks deskriptif? Yaitu teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang suatu objek, tempat, ataupun peristiwa kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, jadi isinya teks deskriptif itu menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang suatu hal, baik objek, tempat, ataupun peristiwa. Gitu ya. Nah, kemudian teks deskriptif pada bab ini, pada bab 1 ini adalah tentang al-mujama'ut tijari atau supermarket atau mall. Nah, pembahasan mengenai al-mujama'ut tijari telah dibahas dalam video sebelumnya. Bagi yang belum melihat, silahkan disimak kembali pada video sebelumnya untuk lebih memahaminya. Nah, kemudian fungsi sosial dari teks deskriptif ini yaitu memberikan informasi yang rinci mengenai tempat. Tempat apa? Ya, itu tadi al-mujama'ut tijari, yaitu supermarket. Jadi yang akan dijelaskan adalah supermarket, informasi seputar supermarket. Kemudian struktur teks yang ada dalam teks deskriptif itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah al-wasful am atau deskripsi umum. Kemudian al-wasful khos, yaitu deskripsi khusus. Jadi ada dua ya unsurnya. Strukturnya terdiri dari al-wasful am dan al-wasful khos. Kemudian apa itu al-wasful am dan al-wasful khos? Nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Kemudian jenisnya, jenis teks deskriptif pada bab ini adalah deskripsi spasial. Sebetulnya teks deskriptif itu banyak jenisnya ya. Ada deskripsi spasial, ada deskripsi subjektif, dan deskripsi objektif. Kemudian dalam bab ini yang akan dibahas kita fokus ke deskripsi spasial, yaitu yang menjelaskan tentang suatu ruang atau tempat. Nah, an-nasul wasfi atau teks deskriptif itu ada dua unsur tadi. Yang pertama adalah deskripsi umum. Ini ya, apa itu deskripsi umum? Nah, deskripsi umum itu letaknya biasanya terletak di awal paragraf. Ingat ya, terletak di awal paragraf. Kemudian isinya itu adalah at-ta'rif, definisi, tashkhis, identifikasi, tasnif, klasifikasi ya. Jadi ada cirinya tadi letaknya di awal, kemudian isinya paragraf tersebut yang menjelaskan tentang deskripsi umum itu isinya seputar definisi atau identifikasi keadaan, klasifikasi atau pembagian dan lain sebagainya. Kemudian kalau al-wasful khos atau deskripsi khusus yaitu al-wasful khos minat tasnif. Ini deskripsi yang lebih khusus lagi atau penjelasan yang lebih khusus lagi dari klasifikasi. Klasifikasi apa? Klasifikasi yang ini tadi yang ada di deskripsi umum atau pembagiannya. Kalau ada pembagian-pembagian, nah secara khusus akan dibahas di deskripsi khusus. Lebih rinci lagi. Kalau deskripsi umum ini hanya gambaran umum. Kalau deskripsi khusus ini lebih ke mendetail, lebih terperinci ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah teks deskriptif yang kemarin dibahas, yang pada video sebelumnya kita bahas. Ini al-wasful amnya atau deskripsi umumnya terletak di awal kalimat. Maaf, terletak di awal paragraf. Ini semuanya adalah deskripsi umum.
Al-mujama'u tijari makanun tuba'u fihil hajatul yaumiyah. Supermarket adalah tempat dijualnya kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalimat tersebut menjelaskan apa? Nah, ini ya, kalimat yang pertama tadi, definisi supermarket. Yang mana? Nah, al-mujama'u tijari makanun tuba'u fihil hajatul yaumiyah. Ini definisinya. Kemudian ini makanuhu nazifun wa jamilun. Nah, itu apa? Itu identifikasi keadaan di supermarket. Artinya apa tadi? Makanuhu tempatnya nazifun, bersih, wa jamilun, dan indah atau bagus. Itu keadaan, menjelaskan keadaan di supermarket itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini adalah klasifikasi atau pembagian di dalam supermarket, tapi masih secara umum. Nah, di sini dijelaskan wa fihi aqsamun muta'addidah, dan di dalamnya terdapat beberapa bagian. Nah, apa saja tuh? Wahia kismul khudrawat. Nah, yang pertama bagian sayuran, ini menjelaskan bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, wakismul makulat, bagian makanan-makanan. Yang ketiga, wakismul malabis, bagian pakaian. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam al-wasful am. Ini ya, deskripsi umum seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ketahui dari deskripsi umum ini, nanti akan dijelaskan di deskripsi khusus mengenai bagian-bagian ini, mengenai keadaan. Yang pertama dari keadaan dulu. Kenapa ininya bersih? Kemudian di bagian sayuran itu ada apa? Di bagian makanan itu ada apa? Dan di bagian pakaian itu ada apa? Nanti dijelaskan di al-wasful khos, yaitu deskripsi khusus. Kita lihat. Nah, ini semua paragraf yang tadi yang pertama ya berarti. Sekarang ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, ini paragraf keempat. Paragraf kesatunya adalah deskripsi umum. Nah, kita lihat sekarang. Yakunu makanul mujtami at-tijari nazifan wa murattaban wa jamilan li'anna muwazzafina fihi yunazifuna kulla makanin wa yurattabuna al-asya' ala rufufi tulal waqti. Nah, di sini dijelaskan kenapa si supermarket itu bisa bersih, indah, dan bagus. Nah, ini penjelasannya. Karena si karyawan atau si pegawainya yunazifuna kulla makanin wa yurattabuna al-asya' ala rufufi tulal waqti. Karena si pegawai itu membersihkan semua tempat dan merapikan segala sesuatunya di atas rak sepanjang waktu. Jadi itu bersih. Nah, kemudian yang ketiga tadi, paragraf ketiga ini menjelaskan tentang bagian di bagian sayuran-sayuran. Ada apa saja yang dijualnya. Di sini dijelaskan. Yastati'un nas ayyashtaru fi qismil khudrawat. Orang-orang bisa membeli di bagian sayuran itu apa saja? Al-fawakih, buah-buahan, al-fawakiha al-mutanawwi'ah, buah-buahan yang bermacam-macam. Seperti apa saja? Mislu al-burtuqal, wal ina, buat tufah, wal jawafah, mughridzalik, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan mengenai bagian sayuran ya yang ada di paragraf 3. Kemudian yang ada di paragraf selanjutnya adalah penjelasan mengenai kismul makulat. Kismul makulat itu adalah bagian makanan. Ada apa saja di bagian makanan? Ada as-sukar, gula, wazait, minyak, wasyai. Wasyayu itu teh, wal qahwah kopi, wal halib susu, wagarilaik, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasan dari deskripsi khusus atau al-wasful khos. Jadi seperti itu ya. Baik, sekarang adalah bagian terakhir dari video ini, yaitu at-tadribat atau latihan-latihan. Bagian yang pertama, sil bainal kalimatain litusbiha ta'biron kama fil misal. Hubungkanlah dua kalimat antara dua kalimat berikut sehingga menjadi sebuah ungkapan sebagaimana yang ada di contoh ya. Jadi ini dipasangkan contohnya ini nomor 1 yang A dipasangkan dengan
yang B yang ada di nomor 3, sehingga menjadi kalimat yang sempurna, enak dibaca, enak diterjemahkan. Ayyu khidmah. Marhaban, ini contoh kalimatnya menjadi seperti ini. Marhaban ayyu khidmah. Selamat datang, ada yang bisa dibantu? Seperti itu. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, silahkan ini dipasangkan dengan yang cocok. Untuk sebagai referensi, kalian bisa melihat yang ada di materi sebelumnya, yang ada di paragraf sebelumnya tentang al-mujama'ut tijari, ya. Atau bisa lihat di video sebelumnya. Berikutnya yang bagian kedua, ini rotib al-kalimat al-atiyah litukawwina jumlatan mufidatan. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah kalimat sempurna. Jadi ini yang ini rubiah, likilo, wa khamsuna, wa thamanuha, mi'ah, ini masih acak-acakan. Kalau disusun menjadi seperti ini, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu silahkan dikerjakan. Diterjemahkan dulu masing-masing, kemudian disusun kata-katanya sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Bagian yang ketiga, rotib al-jumal al-atiyah litakuna fikratan wahidatan. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi sebuah paragraf. Kalau yang tadi menyusun kata, sekarang menyusun kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf. Jadi ini masih acak-acakan paragrafnya, urutannya silahkan disusun biar enak, biar sesuai, ya. Kita coba terjemahkan. Tahtaju al-mu'amalatu fi suqi taqlidi ilal muqabalah bainal bai' wal mushtari. Transaksi di pasar tradisional membutuhkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Yang urutan kedua, as-suqut taqlidi makan untuk ba'u fihil hajatul yaumiyah. Pasar tradisional adalah tempat dijualnya kebutuhan sehari-hari. Yang urutan ketiga, wasi'ru hadhil asya arkhasu min si'riha fil mujamma'i tijari 'adatan. Dan harga di sini, harga segala sesuatunya lebih murah daripada harga di supermarket seperti yang biasanya. Urutan keempat, nastati'u an nashtari al-fawakihal mutanawwi'ah mislul burtukal wal inab wa ghairi dzalik. Kita bisa membeli buah-buahan yang bermacam-macam seperti jeruk, anggur, dan lain sebagainya. Urutan kelima, yas'urun nas bisurur 'inda syira'i hajatihim minas suqi taqlidi. Jadi orang-orang merasa bahagia ketika memenuhi atau membeli kebutuhan mereka di pasar tradisional. Silahkan diurutkan, ya. Mungkin demikian yang bisa dibahas dalam video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.